ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia Allah tentang anak. Allah memberikan kepada kita rezeki, dan rezeki itu antara lain berupa anak. Karena rezeki itu umum. Kalau disebut rezeki, kita nih galak selalu menerjemahkan rezeki itu duit itulah. Duit itu juru rezeki itulah. Kita tuh sempit memaknai rezeki. Padahal rezeki itu pemberian Allah yang bisa kita manfaatkan, itu adalah pemberian Allah. Apapun bentuknya. Termasuk adalah anak ini adalah rezeki. Apa yang dititipkan oleh Allah SWT itu adalah rezeki yang diberikan Allah untuk mempermudah kita menjalankan penghambaan kita kepada Allah, baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Sehat itu rezeki. Kalau tidak sehat, hilang rezeki, Pak. Kita tidak sehat, banyak duit yang hilang gara-gara kita nak berobat. Jadi rezeki itu luas sekali kajiannya. Apa yang diberikan Allah untuk kita dalam rangka menjalankan penghambaan kita, baik dunia maupun akhirat, itu adalah bagian dari rezeki. Termasuk rezeki anak. Dan rezeki anak ini kategorinya termasuk rezeki yang juga paling dicintai manusia. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan ada rezeki-rezeki yang memang menjadi dambaan oleh manusia. Kecenderungan manusia mencintai sesuatu hal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya itu adalah anak, wal banin. Jadi anak ini adalah salah satu sasaran kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat, yang menurut keinginan manusia itu menduduki peringkat-peringkat yang paling atas di antara yang atas. Jadi ada wanita, ada tahta, dan ada anak, ada emas dan perak. Kemudian ada di situ disebutkan juga tunggangan. Kalau zaman dulu tunggangan itu kuda, tapi Pak Hari mobil, motor. Itu termasuk yang disenangi. Wal khail itu kuda ya, kuda pilihan. Kemudian minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak, itu harta yang ingin dimiliki, rezeki yang kita miliki, termasuk kebun-kebun yang luas. Nah, ini anak masuk kategori ini, yang disenangi, yang diharapkan. Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah aturan tali pernikahan yang sah akan menganugerahkan anak dari sisi biologis. Tapi ternyata anak itu tidak hanya dari sisi biologis. Ada anak yang kategorinya adalah bukan anak biologis, tapi itu juga kategorinya anak. Anak murid, anak didik. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada orang yang diberikan oleh Allah anak. Dan kategori anak ini yang perlu kita cermati bahwa yang pertama, anak itu diberikan Allah SWT dalam keadaan kertas putih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahi yuhawidani au yunassirani au yunajjisani. Orang tua laki dan perempuannya lah yang akan membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi anak itu terlahir dalam keadaan nol. Belum ada nilai yang akan mengisi nilainya atau yang mengisi warnanya
adalah orang tuanya. Maka dalam konteks ini anak adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah ini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang diberikan Allah amanah anak ini banyak. Ada yang tidak katik sama sekali. Secara biologis dia tidak katik anak. Tapi ada yang diberikan oleh Allah anak banyak. Kalau zaman dulu banyak Pak, sampai ke-11-an dulu. Ada pernah kita galak bertanya-tanya, bahkan anak-anak sekarang bertanya, Ustaz, ngapa wong dulu banyak anak? Wong dulu tuh juga banyak anak karena kata hiburan lain. Yang itulah hiburannya. Lampu dia kata juga. Jadi makanya itu malam mulai gelap, semayang isya sudah, makan malam sudah, hiburan. Dia kata TV juga, yang itulah hiburannya. Makanya banyak juga hasilnya. Kalau wong sekarang ini banyak hiburan. Apalagi zaman sekarang ini tambah banyak hiburan. Dan sempat lagi oleh maco WA, maco Facebook, lah tertidur. Ibu-ibunya mak itulah, bapak-bapaknya mak itulah. Jadi tidak sempat lagi urusan gawi lainnya tadi. Habis waktu gitu kan. Terlalu banyak hiburan. Maka sekarang orang anaknya sedikit dibanding wong dulu. Kalau wong dulu banyak karena memang tidak kata hiburan lain. Ciko itulah dia hiburan. Jadi itu jawaban apologis kata anak-anak sekarang ini. Kalau sekarang ditambah lagi faktor dari program-program pemerintah. Sebetulnya tidak ada yang salah karena semuanya itu diperbolehkan untuk merencanakan. Yang tidak boleh itu membunuh. Membunuh karena takut kalau punya anak hidup miskin. Nah itu tidak dibolehkan. Bagi orang beriman, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranak baik lagi ada tuh lah. Semut di dalam batu lagi ada rezekinya. Apalagi manusia yang punya akal. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian, memang kita perlu usaha, tapi pemberiannya itu hak Allah. Ada wong yang usahanya habis-habisan nyari rezeki nih. Nyari anak habis-habisan. Tidak dapat juga. Ada yang tidak sengaja dapat. Iya, ada yang tidak sengaja dapat. Yang dicarinya tidak dapat. Nikah benar. Wadahnya pejaannya sehat. Tidak dapat. Tapi ada yang termasuk salah masuk baik. Dapat nih. Jadi macam-macam. Itu namanya rezeki itu kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita iri ataupun menganggap sesuatu terhadap anak ini yang tidak memuaskan kita, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah anak yang banyak, bersyukur. Diberikan dikit, bersyukur juga, Pak. Kita kadang-kala diberikan dikit, kepengen banyak. Diberikan banyak, pecahnya ringan pula. Serba salah akhirnya. Maka yang benar itu adalah orang yang bersyukur, yang puas terhadap apa yang diberikan Allah, ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ada lagi yang tidak puas, anak ini nak lanang dengan yang betino. Yang dapat lanang terus pengen betino. Ay ngato ketat aku ni rasa belum cukup ni ngapo juga. Anak aku betino kalau tat. Nah juga dapat aku betino. Amang kau gancang nak dapat lanang laki lah juga. Yang lanang pengen dapat betino, yang betino pengen dapat lanang. Kenapa? Karena tidak puas, ketidakpuasan. Manusia ini tidak pernah puas, Pak. Kita nih. Yang dapat lanang terus, kepengen dapat betino, coba terus. Anda belum beruntung. Siko boleh keluar, lanang. Keluar lagi, lanang pula. Keluar lagi, lanang pula. 3 kan. Uji lakinya, uji bininya, kak jadilah lah 3. Tambah deh, kalau ngujur betino yang keempat. Kapan keluar keempat, lah lanang pula.
Nah, ngatur kan tambah lagi dek, mungkin yang kelima yang betino. Jadeknya jadilah kak aja 4 ikut ni lagi meninggal kepala. Lamun kau udah galak nambah, aku nak nyari pabrik baru. Ancaman kakak lah dia dah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat anak betina galau, dak dapat anak lanang kepengen lanang. Ngatokan dek, dak kate keturunan aku mendak dapat lanang ini putus. Aku pengen dapat lanang. Ada juga kak dak tahu, bukan gawe aku je ni. Aku muat ke nyawai. Soal keluar lanang betina bukan aku. Pokoknya berusaha. Maka akhirnya bertanya kepengen. Mulai ini akidah mulai berubah. Uji tetangga, kau tuh kalau kepengen dapat anak lanang, maling centong. Ilmu wong lah mau kan? Ada gak maling centong uji. Centong tetangga paling jangan sampai ketahuan. Letakkan di bawah kasur. Nah, ini kau dapat anak lanang uji. Pak Bu, itu namanya mitos. Yang benar tuh minta yang bakal ngantinya itu. Kata Allah lillah. Demi Allah, di situ Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memiliki, dan Allah yang menentukan laki-laki atau perempuan. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hak kita, dokter pun tidak ada jaminan. Apalagi kaget kepada hal-hal yang terlarang oleh agama. Dah kata ceritanya Pak. Sekarang dokter merekayasa supaya anak lanang itu usaha banyak-banyak makan daging, protein hewani supaya kaget gennya keluar banyak. Jadi yang lanang jenisnya X misalnya, kan? Nah, kaget jadi lanang dia. Tapi belum tentu Pak. Ada kaget yang ngajari pula. Kau kalau kepengen anak lanang naik dari kanan turun dari kiri. Aku nih Pak kebenaran anakku lanang galau pula lah. Tinggi kok. Nah, ujuku dak kati-kati. Aku nih kanan pernah, kiri pernah gitu. Naik dari kanan turun dari kiri pernah, dari kanan ke kiri turun ke kanan pula dak pernah juga. Cuma dak pernah dak turun-turun juga. Dak tahan, aku masih nak turun dulu lagi. Berhenti setengah. Jadi Bapak Ibu hadirin, kadang-kala kita ini terbawa emosi karena ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditentukan oleh Allah. Dapat anak lanang, tak dapat anak betina syukuri. Boleh jadi kalau kamu dapat anak betina mungkin jadi ujian berat bagi kamu. Membuat malu keluarga, merusak nama baik. Mak itu juga sebaliknya, yang dapat anak betina jangan sedih, walaupun kalau dibandingkan dari sejak zaman dulu memang wong lanang ini merasa sedih kalau udah dapat anak lanang, ujinya terputus, abtar. Kalau Nabi itu kan pernah diejek oleh orang Arab, abtar. Abtar itu di dalam surah Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, abtar itu julukan Nabi yang diberikan dari orang kafir, ngatakan Nabi terputus keturunannya. Karena tidak dapat anak lanang. Nabi dapat anak lanang tapi mati. Qasim, Abdullah, mati ya loh Pak. Tidak sempat menikah dan punya keturunan. Anak keturunannya dari Fatimah Az-Zahra. Nah, sekarang masalah keturunan Nabi ini jadi masalah pula sudah. Ba'alawi, Habib ini. Kita tak usah melok-melok. Kalau Habibnya baik, kita terima. Habib yang tak baik, tak perlu terima. Gitu. Soal keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, kita ini keturunan Nabi. Kalau Nabi Adam yang pasti. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini Nabi pun juga sudah memberikan bahwa untuk menetralisasi dari hal-hal yang viral yang memecah belah umat, terutama kita di Palembang ini, masalah habaib ini kan banyak gitu nih. Di 13-14 dulu itu habaib banyak. Termasuk aku belajar di Ariyat, guru aku Habib Galo.
Ahmad Abdullah Al-Habsyi, Ustaz Umar Syahab, Abdul Aziz, Ustaz Naufal almarhum. Banyak. Jadi bukan masalah keturunan tidak keturunan, kalau kita ambil garis tengahnya, yang penting dia orang baik atau bukan. Sekalipun dia Habib, kalau dia tidak benar, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak usah ikuti. Ya, tidak usah diikuti. Kiai biasa, keturunan wong biasa, dari Kumring, dari Sekayu, dari Pegagan, kalau wong baik kita meloi. Pokoknya yang itu baik. Gitu, jangan larut bermusuh-musuhan sesama muslim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu membuat kita menjadi terpecah. Nah, yang berikutnya tentang amanah Allah ini, bahwa kita percaya kalau amanah itu tidak selamanya kita miliki, dan boleh jadi amanah ini tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam melaksanakan amanah Allah, siap diambil oleh Allah. Namanya amanah, titipan. Makanya kadang-kala kita sedang sayang-sayang dengan anak kita, dia meninggal dunia. Kita sedang cintanya dengan anak-anak kita, dalam keadaan tertentu harus berpisah. Ibu-ibu terutama, bahwa anak ini titipan harus disiapkan. Kalau waktunya sekolah, mungkin kita harus merelakan dia pergi dari sisi kita untuk menempa diri menjadi orang yang lebih baik. Biarlah dia di pesantren, terpisah dengan kita. Tahan-tahan gitu. Jangan sampai bukan anak yang tidak tahan, maknya tidak tahan. Mengeluarkan anak, ngatakan nak, kalau mak ni tahan. Kalau kau harus tahan-tahan di pondok. Iya mak. Pisah dengan maknya, anaknya tegar, maknya masuk mobil nangis. Punya maknya yang tidak tahan. Tapi ikhlaskan. Ya. Ikhlaskan dia untuk mencari ilmu, sehingga dia menjadi orang yang kuat menghadapi hidup ini. Karena itu adalah penting. Jadi kewajiban wong tua ini nunjuk nama anak bagus, nunjuk nama anak yang bagus. Kemudian dia ayuh sina ismahu wa adabah, adabnya. Nah, adab ini adalah pendidikan, baik di rumah maupun dia di luar. Ini yang harus kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang adab anak-anak kita nih, kalau tidak dari rumah diajari, lah mulai bergeser. Saliman dengan wong tua, mesti sujud, cium tangan. Ini tak tempelkannya di jidat, tempelkannya di pipi. Ini bukan cara Islam. Cara Islam kalau sujud dengan wong tua, cium tangan. Masalah bau tangan ini, bau caluk, itu kata urusan. Ay ngatuannya mak, dicium mak, mau caluk mak aja. Oh nak, boleh caluk ni lah kau besar tu. Kata gue macam itu. Mendak caluk ni tak besar aja nih kau. Pekasam. Yang di dusun misalnya kan nak salim, kapan dicium, bau getah karet. Oh macam-macam. Bau getah basah itu. Yang inilah yang hidup ke kau dulu. Ada rasa kepatuhan dia. Kalau kita mendidik. Ada rasa ketundukan yang kita ajarkan kepada anak. Untuk patuh kepada orang tua. Sebab uang tua ini Bapak Ibu, dalam ajaran Islam, tidak katik salahnya. Walaupun dia salah, tetap masih benar itulah di hadapan Allah. Di mana Ustaz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau wong tuamu ngajak kamu berbuat jahat, syirik, fala tuti'huma, kamu tolak, jangan taati dia. Fala tuti'huma, wong dua yang lanang yang betina tak satu turuti kalau dia ngajak gawe tak benar. Tapi ketika dia masih hidup di dunia, fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selagi dia masih hidup, pergauli dia dengan baik-baik. Artinya walaupun dia salah, tak jadi dimusuhi. Apalagi dia tak ngerti. Kalau dimusuhi bukan orang muslim. Mak kita menganggap kita salah, uji kita benar, tetap kita harus berbuat baik. Artinya tetap harus menghormati orang tua, apapun yang terjadi. Beda, sampai beda keyakinan pun tetap harus dihormati orang tua secara biologis. Nah inilah hebatnya kehormatan orang tua. Berkata-kata juga perkataan yang memuliakan. Walaupun
kita tahu mak kita juga salah, bak kita salah. Misalnya baknya nyuruh nak malam ini menado loka, kita laju keluar, kau nyago bak ngambil kambingnya. Tapi mana jawaban anak? Mbak, aku tak ada nak melok. Ini gawi salah. Dalam pelajaran kami belajar agama maling, Mbak. Aku tak ada nak patuh dengan wong tua yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ngomongnya tetap bagus-bagus. Jangan ngatakan, Mbak, kamu ni tak unian, Mbak, kamu. Tak boleh tetap. Tak boleh. Jadi walaupun dia salah, ngomongnya tetap harus benar. Itulah kemuliaan. Nah, adab ini harus ditanamkan dengan anak-anak sekarang. Kenapa? Karena zaman berbeda. Kadangkala gara-gara HP ini, anak ini kurang ajar dengan orang tua. Ya namanya bapaknya nih kan gagap teknologi. Handphone berbunyi, micit, dah baca, ributnya sampai ke dapur. Itu nah HP kau tuh berbunyi. Pecit aja, Pak. Tak tahu aku pecit. Baknya buyan nih kan. Baknya buyan katanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar omongan yang tidak sesuai. Sakit hati bak dengar, oh nak kau ni. Abakmu ni lah yang buyan inilah yang ngolah ke kau, nunjuk makan kau. Cuma gara-gara HP keluar omongan bakmu buyan. Jadi ini kenapa harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, adab kepada orang tua. Kita ni Pak, kalau anak menjadi orang yang berjabat, tak puas kita sebetulnya. Masih tak puas. Kalau dia kurang ajar. Tapi kalau dia tidak jadi apa-apa. Tapi kita puas dengan apa? Kelakuannya, adabnya dengan kita. Punya anak berduit, Pak. Cuma nganggap kita ni remeh. Rasaku lemak punya anak buntu tapi hormat. Karena tidak nyakitkan hati. Nah, yang kedua, jangan pernah membedakan anak. Kadang-kala kita ini kan diberikan Allah amanah, beda-bedakan anak pula. Nyengok anak ini belaga, cantik, ibu-ibu nih. Kapan dia cantik, diajak kondangan terus. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalnya, 3 kok. Tapi yang nomor 1 ini cantik, diajak kondangan terus. Nomor 2 tak diajak. Yuk, ngapa nomor 2 tak pernah kamu ajak? Itu kejelek nurut baknya. Jangan Pak Bu, jangan pernah membedakan anak karena nasibnya kita tidak tahu. Dia pintar anak kita, dia buyan anak kita. Karena anak kita ini macam-macam. Ada yang belaga pintar, ada yang tidak pulau belaga buyan dulu, ada di dia kalau disuruh sekolah tak galak, nakal, minta ampun. Tetap itu anak kita, jangan pernah. Satu hari seorang ibu membanggakan anaknya yang pinter-pinter, yang cantik-cantik. Saat dewasa anak yang pinter tadi jadi wong begawe di luar negeri, jarang balik. Yang nomor 2 karena ganteng, dia dapat bini cantik dan jadi wong kayo pula. Yang nomor 3 yang buyan tadi Pak. Sekolah dan ndak. Buyan kan di rumah itulah. Kapan masih kecilnya dimarah terus oleh maknya nih tadi. Jadi maknya kau nih nurut ayu kau tuh noh. Yo ayu kau nih pintar jadi pejabat. Nurut kakak kau tuh noh. Kakak kau tuh nih jadi uang berduit, pengusaha dapat bini, dapat keluarga uang berduit. Ya mak jadilah nih barangkali lah nasib aku je kan. Lah menjelang maknya tuh, maknya sakit-sakit nak mandi sore. Kapan nak mandi sore? Lah lama sakit ini, telepon ayu kau tuh. Telepon kakak kau tuh. Suruh balik, aku ni tak perlu sehat. Kapan ditelepon 2 ikut ayu, 2 ikut dulurnya tadi, ayu tak pacak balik karena repot, sibuk ngurusi dunia ni, rapat tak rapat. Telepon kakaknya tadi bisnis banyak, tak balik juga. Ujung-ujung kapan nak mandi nak kata ke, tolong mak ni ambil ke banyu. Dia ambil ke banyu oleh anak yang kecil tadi. Disiramnya, dikusuknya pala emaknya. Saat itulah maknya ni bersyukur. Ya Allah, terima kasih konjuk buyan siko ini. Ini rupanya manfaatnya aja. Yang buyan inilah yang meruruh aku rupanya aja. Berterima kasih dia. Pada saat dia mandikan itu, terima kasih ya Allah, konjuk buyan siko ini man pintar galau, belagak galau aja. Siapa ngurus aku? Rupanya ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan itu batil, sia-sia. Ada manfaatnya, Pak. Maka jangan pernah kita membeda-bedakan. Harus sama. Di mata anak-anak kita harus sama. Yang ini dapat bagian lemak, samakan. Yang tak dapat bagian lemak, besarkan hatinya. Kau usaha terus nak. Insya Allah kau sukses. Jangan dilemahkan. Kau tuh memang dari kecil nih, Yan penyungkat. Jadi kau kecil hati dia. Ya, kecil hati dia. Belum tentu. Yang tadi gagah, yang hebat tadi, yang masih kecil kita didik, kita bangga-banggakan. Kapan dia berbini? Saat dia berbini jarang balik. Kapan dia jengok? Kalah musuh bini. Anak lanang kita tadi. Mana nak ngurus kita banggakan. Balik lagi tak pernah. Rupanya termasuk persatuan suami takut istri. Termasuk lanang buyan itu. Punya anak macam itu. Dengan uang tua lupa kok dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kedua, anak itu adalah ujian bagi kita. Harta anak fitnah ujol. Maka kita harus hati-hati dalam ujian ini. Kadangkala kita tidak sabar menghadapi mendidik anak. Maka amanah yang diberikan Allah ini menguji kesabaran. Ada anak yang sesuai harapan kita. Kalau bahasa kerennya itu sesuai ekspektasi. Apa yang kita harapkan itu yang terjadi. Tapi ada anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apa harapan kita? Pengen dia taat, tapi belum. Ustaz, duitku habis, nyolah ke dia. Masih mah itulah. Ujung-ujungnya narkoba. Ujung-ujungnya masih nakal. Ujung-ujung macam ini. Apa yang harus kita lakukan terus dan jangan berhenti. Itulah yang pernah dilakukan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Sampai terakhir Nabi Nuh tidak berhenti. Sayang dengan anaknya tadi. Ya bunayya irkab ma'ana. Lah sudah dibuat kapal. Lah datang banyu. Kapal lah siap. Uang lah naik. Kalau anak dengan bini tak galak naik. Ya bunayya wahai anakku naik ke kapal ini. Naik ke sini kalau kau nak selamat. Apa jawab anaknya? Wahai bapakku, kalau banjir aku kaget nyari tempat yang tinggi. Kata Nabi Nuh, kaget tempat tinggi tenggelam galau. Aku nak nyari kayu yang paling tinggi. Masih tak galak. Bapak ibu, kalaulah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, mendidik anak-anak kita, tapi masih dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kita lah selesai, kita sekolahkan, kita ajari, masih dia menjadi wong yang tidak sesuai harapan. Lepas kita, Pak. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah mendidik anak kita menjadi wong baik, sehingga dia menjadi orang yang tidak baik, maka banyak riwayat yang menceritakan dia akan tuntut di akhirat nanti. Tuhan ya Allah, kaget dulu bakku masuk surga. Aku tak pernah dididiknya, aku tak pernah diajarinya untuk menjadi orang baik. Tunggu dulu, adili aku karena aku tidak adil terhadap apa dengan wong tuaku masih hidup. Jadi sulit bagi kita ini, apalagi bagi bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu dia masih lemah, dia tanggung jawabnya ke bapak-bapak. Apabila perempuan itu ingin masuk surga, 4 perkara. Taat pada Allah dengan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada waktu bulan suci Ramadan lengkap. Kemudian dia taat dengan laki, menjaga kehormatan. Maka kata Allah dalam hadis itu, melalui hadis itu disebutkan, masuklah ke surga dari pintu mana yang disuka. Pintu surga itu 8, ibu-ibu. Kamu tinggal pilih, nak pintu yang mana, bab yang mana, silakan masuk. 8. Jadi 8 tuh milih. Kalau 4 syarat tadi, kalau 4 syarat terpenuhi, tapi kami lanang ini tidak baca, tidak katik jaminan itu. Kenapa? Kami punya tanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anak. Jadi yang tanggung jawab itu adalah anak-anak, adalah seorang ayah. Ibu mitra ayah untuk membentuk anak-anak. Memang tidak kata kewajiban.
Ibu-ibu itu untuk mendidik anak. Berarti Ustaz bukan tanggung jawab aku. Betul Bu. Kalau dia anak nak minta duit, memang bukan tanggung jawab ibu. Tak senjuk. Cuma ibu kan patuh dengan laki, laki njuk. Itu masalahnya. Karena kami yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ibu untuk mendidik anak itu adalah tugas dari suami yang meminta kepada istri untuk mendidik anak. Dan penting bagi ibu juga mempersiapkan diri. Karena ibu ini adalah madrasatul ula li auladi. Adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Maka itu dalam pernikahan Islam, yang lanang ini disuruh mencari pasangan hidup yang soleha, yang cerdas. Cari yang bagus. Disuruh cari karena untuk mempersiapkan anak-anak yang berkualitas. Kalau tepeci mak buyan tadi, Pak, saruh di anak. Ngaji tak baca, semayang tak baca. Lah nak ngajari anak, ngajar emaknya pula. Nah, kalau dapat kita yang lah siap tadi, mudah-mudahan tinggal membimbing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan ujian, terutama ibu-ibu kalau dia masih kecil. Ibu-ibu ini betul-betul teruji oleh anak-anak di masa kecil. Punya anak sikok 2, 3 itu dan repotnya. Umurnya yang setahun, yang 3 tahun, yang 4 tahun dan repot. Ibadah mulai tidak teratur, terganggu. Baru melahirkan kaget, membesarkan yang kecil, datang pula kakaknya kan. Adiknya datang pula, kakak belum besar. Belum sempat puasa ketemu tahun, tak puasa pula ibu-ibu itu. Memang ibu-ibu, apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka ibadah, semuanya ibadah pada Allah. Jangan pernah iri dengan kami lanang nih. Atau kamu lanang lemah, nak munting tidak, jangan Bu. Ibu melakukan itu semuanya dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puasa tak lengkap. Kadang-kadang sholat susah. Karena memang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berat. Dan kita bapak-bapak sekalian tentu juga harus tenggang rasa kepada ibu-ibu. Anak lah tidur, baknya belum tidur, nak ditidur ke pulau. Cuma kadang-kadang yang rewel nih baknya ini yang pakang. Hanya yang tidur galau, jumaknya aku nak istirahat. Baknya kaget dulu, belum sudah gawe kamu tu sekolah lagi. Jadi bapak ibu, ibu-ibu jangan sedih. Kalau ibu-ibu pagi ini dapat bagian untuk ikut dalam pengajian seperti ini, nuntut ilmu, itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi. Memang kesempatan ibu-ibu itu sempit. Kami lanang ini banyak kalau nak pengajian. Tiap minggu kami Jumatan. Setiap Jumat kami dapat khutbah. Tapi jarang Pak Bu. Jarang ya. Kami lanang ini kan pernah tak ibu-ibu sekalian? Kalau laki balik khutbah, nyeritakan isi khutbah. Bu. Tidak kan? Tidak. Tak pernah. Kapan balik? Nak makan dulu dia. Balik nak makan dulu. Tidak diceritakannya. Ibu-ibu ini ngurus anak, pengajian tak pernah. Repot ngurusi keluarga. Maka akhirnya tidak mendapatkan asupan ilmu. Yang laki tadi tidak cerita bukan dia tidak sholat Bu. Sholat. Main tu sholat, datang ke masjid, sudah 2 rakaat, khutbah naik, saat itu dia tidur. Kapan terbangun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong pula dengan kajian. Ngatakan inilah nak sembahyang. Sudah khutbah, sudah. Alangkah pendeknya khutbah, bukan pendek kau tertidur. Ngatakan khutbah pendek. Rupanya tertidur. Makanya balik dia langsung makan, tak kati lagi ceritanya. Dan memang Bu, mohon maaf. Semayang khutbah, semayang Jumat itu memang godaan iblis hebat Pak. Jangankan bapak-bapak, aku dewe yang tahu ini. Oh sering digodanya Pak. Kadang-kadang kita pertama nyingok mantapnya. Alhamdulillah belum itu hilang. Sinyal masih kuat. Wassalatu wassalam kapan dah masuk isinya. Nah iya kan. Kapan dia ujung? Barakallahu. Sampai ke barokallah baru masuk lagi sinyal tadi. Apalah isi khutbah tadi. Tengok perhatikanlah. Itu berat memang tanda. Apalagi kita tidak mempersiapkan diri. Pasti ngantuk lah.
situasi yang memang diuji. Jadi barisan-barisan diduduk depan itu, diduduk belakang, tambah lagi, apalagi yang bersender, tambah lagi. Iblisnya banyak nih di situ. Kalau subuhnya masih lain ada. Makanya kalau yang sholat Jumat galak bersender, itu hati-hati kalau batal wudhu. Ya, batal wudhu. Sholat Jumat, duduk bersender di tiang, di pinggir. Itu wajib hati-hati. Diduga batal wudhunya Pak. Itu diduga, patut diduga kalau bahasa hukumnya. Dalam bahasa fikih, kalau kita duduk, tidak bersilo, terkantuk, tersender, itu batal Pak, sudah. Batal. Tidak usah diceritakan lagi, batal. Tapi kalau tidak bersender, kita ngantuk ini. Tidak batal. Tapi duduknya bersilo, jangan duduk ngunjur. Tapi kalau kamu duduk tidak bersilo, apalagi bersender, ngantuk batal. Ya, ngantuk tuh hilang nian. Tapi kalau duduk kayak ini, kamu ngantuk, menjuan. Nah, itu tidak batal. Tidak batal. Kalau tersender, ketunggit tambah lagi sampai ke sini, ngiler pula. Tidak batal itu. Ya, batal itu sudah. Hilang ingatan namanya. Tidur lelap itu yang membatalkan wudhunya. Harus wudhu lagi. Kalau lanjut sholat, tidak sah sholatnya. Percuma ngilangkan waktu duduk masjid, sholat Jumat tidak sah. Jadi memang ini ilmunya harus tahu. Kapan tidak tahu ilmunya kita jalan baik. Padahal sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua, anak adalah amanah. Yang ujian. Maka ujian ini harus kita hati-hati. Ada seorang ibu yang tidak sabaran mendidik anak, sampai dicubitnya, sampai kaki dipukulnya, sakit masih nak diobati. Dia itulah dukun ke dukun, ke bidan, tidak berhenti namanya wong tua nih. Itu hebat wong tua. Itu nih kan sekarang lah jadi wong tua nih. Nah itu juga dengan anak. Wong tua gitu dulu rupanya sama. Kapan dikit anak sakit, itu hatinya tidak tentram. Padahal dia lah mengobati. Tanyalah ibu-ibu itu. Dibawa ke bidan. Uji bidan Bu, ini insya Allah turun panasnya. Sebentar lagi reaksi obat. Belum turun panas itu, lah pergi pula dia ke dukun urut. Uji bidan tadi kan tunggu proses obat. Karena tidak puas, pergi pula ke dusun urut. Kalau nyampak budak ini, jadi kita tunggu ke dulu. Tapi karena ingin anak tadi menjadi lebih baik, itulah wong tua. Maka wong tua itu adalah surga kita. Bersyukur kalau masih ada wong tua. Yang jarang balik ke dusun. Jangan lupa dengan wong tua. Itu surga kita. Jangan sampai kagetlah disebutkan wong tua meninggal baru nak balik. Baru nak balik. Nangis pula balik. Wong tua sehat tak pernah balik. Ngapa dia ganjang balik waktu wong tua meninggal? Nyingok tanah. Mana warta waris? Jangan sampai diambil adik kalau. Rupanya balik nyingok itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang dididik dengan adab yang baik, dia tidak akan lupa dengan orang tua. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi. Maka penting pendidikan anak ini terhadap agama ini untuk kita juga. Sampai kapanpun dia akan ingat dengan kita. Dimanapun dia berada. Tapi anak yang tidak dididik dengan kebaikan agama, dia akan secepat itu melupakan. Bebini lupa kapal ada bini. Dengan maknya lupa. Padahal kan dalam riwayat ada seorang sahabat yang gara-gara lupa dengan maknya matinya susah. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat dia mau meninggal dunia susah mengucap, padahal dia wong soleh, ke masjid galak, semayang subuh rajin, jamaah kita ni lah. Cuma lupa dengan wong tua. Sejak bumi ini tidak pernah lagi. Tinggal satu kampung dia dengan maknya tu. Maknya dulu dia delir. Saat dia nak meninggal, habis waktu. Saat terus baik dikit lagi dah. Saat maknya nak meninggal dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita nak meninggal dunia, dia orang baik tapi sulit mengucapkan 2 kalimat syahadat.
sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, kau cari maknya, wong tuanya yang masih hidup. Katanya yang masih hidup maknya, kau cari maknya. Cari maknya, tanyakan ada salah apa dia masa hidupnya. Dan maafkan, minta maafkan. Dicari Pak, Bu, ternyata maknya masih hidup. Dicari maknya, Bu, anak ibu kampung sebelah itu nak meninggal dunia. Dia orang baik tapi tak baca mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Rasulullah, apa masalahnya semasa hidupnya? Kata maknya, sejak berbini dia lupa dengan aku. Tak pernah lagi ngeruan ke aku, tak pernah. Sakit nak hatiku ini sebagai seorang mak. Aku mesakkannya, aku merawatnya. Lah hebat jadi wong betina lain, maksudnya mantunya yang membawa. Dengan aku lupa. Jadi sakit hati maknya tadi rupanya. Bapak ibu, itu yang menyebabkan dia tidak bisa menyebut kalimat tauhid. Kata pesan Rasulullah, ibu kalau anak ibu ingin cepat mengucap la ilaha illallah, ibu maafkan. Atau maknya lajulah, dia nak mati-matilah. Ternyata tak pacak mati, Pak Bu. Akhirnya dia laporkan dan kembali lagi kepada ibu tadi. Pesan Rasulullah, ibu kalau ibu dah galak memaafkan anak ibu nak kami bakar hidup-hidup. Dengar nak dibakar namanya mak masih sayang dengan anak. Oh jangan, nak aku tuh kesian dia, nak kamu bakar. Aku maafkan dia. Saat mulutnya ngomong aku maafkan dia, langsung pacak menyebut la ilaha illallah, meninggal dunia. Jadi Bu, kita berhati-hati dengan wong tua. Jadi memang wong tua ini bahasa lama Quran buruk. Istilah kami di Sakatiga itu Quran buruk. Memang kalau tua ini tidak ada kata manfaat. Cuma kalau salah melakukannya numpur wasalamu ada. Quran buruk ini. Dibaca tak terbaca, dibuang rasa tak hormat. Nak dipelihara artinya tuh. Nah itulah cara kita menghadapi wong tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti, yang soleh, dan apa yang kita buat di dunia ini menjadi barokah karena kita baik dengan orang tua kita. Kebaikan kepada orang tua itu mendatangkan keberkahan hidup. Kalau kepengen hidup kita ini barokah, nyaman, kemudian rezeki mengalir, berbaik-baiklah dengan orang tua. Insya Allah dibukakan oleh Allah rezeki kita. Insya Allah dilapangkan oleh Allah apa yang ada di dalam hati kita dan keluarga kita. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, pas. Jadilah itu pas. Cocok apa pas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana bi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajat min hawaid dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, berikanlah hati kami terbuka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan. Jauhkan kami dari amal-amal yang membuat kami jauh daripada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ampunkan dosa guru kami. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata, penenang jiwa. Ya Allah, bimbing anak-anak kami menuju jalan-Mu ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan apa yang mereka harapkan menjadi cita-cita mereka terkabul ya Allah. Bimbing mereka walaupun jauh dari mata kami ya Allah. Bimbing mereka dalam satu naungan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang senantiasa meneruskan akidah dan keyakinan kami ya Allah. Kuatkan mereka dalam menjalani hidup ini ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang mengimami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.